Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my video. Nah, di sini aku punya challenge atau tantangan buat kalian, dimana kalau kalian bisa melewati tantangan ini, kalian itu bisa mengatur keuangan kalian ya. Bagi kalian itu TK, SD, SMP, SMA, kerja, kuliah, atau ibu rumah tangga, atau kalian punya keinginan sesuatu yang dimana kayaknya aku nggak bisa deh gitu kan, nggak bisa mencapai kayak ini karena aku nggak punya uang, karena aku ya gitulah. Nah, dengan challenge ini, kalian bisa memanajemenkan keuangan kalian dan kalian bisa mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Mau tahu caranya kayak gimana? Stay tune terus. Nah, ini dia tantangan yang aku sebutkan tadi, yaitu tantangan menabung 1 juta dalam 1 bulan. Kalau kalian bisa melewati ini, aku yakin kalian bisa melewati tantangan-tantangan nabung berikutnya. Dan kalian bisa mencapai yang kalian ingin beli sesuatu gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Sekarang kita bikin kolom dulu, yaitu kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris ke bawah, 7, dan ke samping 10 ya. Sudah seperti itu. Kemudian di sini kita tulis angka 5. Maksudnya itu apa? Jadi kita sehari itu nabung 5.000 dalam 10 hari. Kita bikin 10 kotak ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita bikin ke samping juga. Masih tetap 5 ya. 10. Kemudian kita yang baris ketiga yaitu 10. 10.000, maksudnya 10 itu kita harus menabung seharinya itu 10.000. Kita tulis seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, kemudian di baris kelima kita nulis 20, yang artinya kalau kita menabung 20.000 dalam sehari, kita tulis 20.000. Nah, di sini bikin 20 kotaknya 20.000 ya. Nah, seperti ini. Terus, lalu yang kotak yang terakhir di bawah ini kita isikan 30.000 dalam 10 kotak. Isinya 30. Lalu kita siapkan celeng-celengan. Aku di sini pakai bekas britok gitu ya, bekas cookies gitu. Tapi kalian apa aja boleh, yang penting kalian ada tutupnya gitu. Nah, jadi gimana caranya? Maksudnya gini. Misalnya kita sekarang punya uang 10.000. Lalu kita nabung 10.000 dan coret yang ini. Seperti ini. Kita masukkan. Lalu aku punya uang 20.000 nih, misalnya kayak gitu ya. Ya udah, kita coret ya 20. Mau gedein juga nggak apa-apa. Terus aku dikasih deh sama saudara aku 50.000. Wah, Masya Allah. Gimana caranya? Bebas aja, misalnya kalian mau yang ini ya. Ini kalian mau lunasin semuanya sampai ke ini kan kalau 5.000-nya ada 10, 100. Aku kelebihan dong. Harusnya ini coretnya 50 ya. Ini kan 10, 20, 30, 40, 50. Jadi pas ya 50 ribuan. Ini sederetan ini. Kayak gitu contohnya. Terus kita masukin deh. Nah, kalau kayak gini kalian itu bisa kayak apa ya, ada tujuan lagi tuh, ada motivasinya kalau kalian sambil ditulis. Nah, ini dia catatannya kenapa bisa kita nabung 1 juta dalam sebulan. Kita tulis ya. Di sini barisan pertama itu 5.000. Dikali kotaknya ada 10. Jadi 50.000. Ini ada 2 ya, sama yang bawah yang ini.
10, 50.000. Kemudian ada yang nabungnya 10.000, bikin 20 kotak ya. 10.000. Jadi 100.000. Nah, kemudian kita ada yang 20, isinya 20 kotak juga. Ini 10. Ini 10, jadi 20 ya. Jadi 200.000. Kemudian yang terakhir adalah 30.000. 300.000. Jadi hasil total semuanya adalah 1 juta rupiah. Tara. Gak kerasa banget ya. Jadi kayak gini tantangannya, kalau kalian berhasil itu kalian bisa manajemenkan keuangan kalian, atau aku akan membuat tantangan menabung berikutnya yang 2 juta, 3 juta, 5 juta sampai ke jauh-jauh. Nah, dari itu yang mau ikutan tantangan challenge ini 1 juta dalam sebulan, tolong komen di bawah ini ya. Aku bikin tantangan ini atau challenge buat kalian itu kenapa? Karena banyak banget dari teman aku, termasuk aku juga, yang udah nabung di awal itu rajin, kemudian pas dibuka kok nggak ada, kok tinggal segini gitu ya. Terus aku juga bilang ke teman aku, "Hey, kamu nabung gak sih?" Enggak nabung. Kenapa? Ya aku udah rajin gitu ya. Terus lama-kelamaan kok mengurang gitu. Terus aku buka cencelengan itu cuman ada beberapa ribu gitu, berpuluh-puluh ribu. Ya udah aku aral, dan saking akaralnya aku ngambil semuanya terus aku jajanin ke GoFood. Nah, itu masalah kita banget kan, termasuk aku juga sih suka kayak gitu. Nah, supaya kalian gak kayak gitu juga, gak ngalamin kayak aku atau kayak teman aku, kalian boleh challenge nabung kayak gini. Dan kenapa? Supaya kita itu gak kena riba. Ngerti gak? Maksudnya kayak gini, ketika kita aku tuh bisanya minjem uang ke orang untuk membeli sesuatu, terus orang itu cuman ada bunganya 100.000 gitu. Tapi kalau kayak gitu, uang itu dicicil ke temannya gitu, dan bunganya itu cuma 100.000 katanya. Hah? Bukan soal cumannya di sini, yaitu soal ribanya. Kenapa? Karena yang meminjamnya, baik yaitu meminjamnya maupun yang memberinya itu kena riba, karena di situ ada unsur melebihkan uang kayak gitu. Nah, kenapa sih? Nah, karena katanya kalau minjem uang ke orang terus orang tuh nagihin, aku bisa nyisihin, tapi kalau aku nabung nggak bisa deh. Nah, itu adalah pola pikir yang sangat buruk ya, dimana kita harus mindset kita jangan, kalau aku ngutang aku bisa beli sesuatu, tapi aku kalau nggak ngutang aku nggak bisa. Nah, itu adalah pola pikir yang salah. Dan kalau kalian ikut tantangan ini, kalian bakal kalau punya keinginan sesuatu, kalian bisa menghasilkan sendiri tanpa riba dan hasil jerih payah sendiri, dan itu sangat sangat senang banget ke kitanya kayak gitu. Kemudian, tahukah kamu kalau kita riba itu di akhiratnya kayak gimana? Yaitu kita tuh berenang, nauzubillah, bukan kita ya Allah, semoga kita terhindar dari perbuatan riba seperti itu ya. Nah, orang yang riba ngasih tahu peminjaman, misalnya aku ke teman aku ya, yang suka minjem uang di mana sih? Oh, di sana tuh, di mami misalnya kayak gitu ya. Terus kita yang ngasih petunjuk juga, orang yang ngasih pinjem juga ke bawah loh. Nah, dia itu nanti bakal berenang-renang gitu di kolam darah. Tahu kan kamu, darah di dunia aja udah bau, hanyir dan sebagainya gitu, apalagi darah di akhirat nanti itu berkali-kali lipat gitu. Nah, kemudian terus orang yang riba itu berenang gitu. Pas berenang kayak gitu tuh, ketika kalau kita berenang aja pasti ngambil napas kan, keluar dari air. Pas ngambil napas keluar dari air kayak gitu, muncul kepalanya gitu, kemudian sama malaikat tuh dipukul pakai batu dari neraka, kemudian pecah kepalanya kayak gitu, pecah, kemudian dia nyelam lagi, jadi lagi kepalanya, terus kayak dia berenang lagi, terus dia nongol lagi ke atas.
kolam darah itu terus dibeletakin lagi, hancur lagi, kan nauzubillah min dzalik gitu ya. Kita beriman kepada hari akhir, makanya kalian jangan mau meminjam uang kepada orang lain yang dimana itu riba, meminjam orang dengan pakai bunga kayak gitu itu riba banget ya. Walaupun ini mah kecil bunganya, tetap aja riba, itu kan ada ribanya. Aduh gimana sih gitu ya. Kecuali kalau misalnya aku gini, aku kan misalnya aku minjem uang ke teman aku 500.000. Hai teman, aku minjem uang 500.000 dong. Boleh kayak gitu ya misalnya. Terus aku tuh bulan depan aku bayar nih 500.000. Oh ya makasih gitu kan. Terus kemudian ini aku punya 50.000 buat kamu. Enggak jangan, nanti riba dong. Itu namanya bukan riba. Nah kalau kayak gitu itu ngasih aja buat dia kayak gitu. Tapi aku nggak diiming-imingin sebelum aku minjem uangnya itu. Atau misalnya kayak gini, aku minjem 500.000, kayak nanti dikasih lah 50.000. Nah itu tetap nggak boleh ya. Ini mah aku nggak ada iming-imingan kayak gitu. Cuman aku minjem 500.000, pas aku udah kembaliin aku ngasih ke dia gitu 50.000 ya, itu nggak apa-apa gitu kayak gitu. Yaudah sekian aja, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa di tantangan selanjutnya. Assalamualaikum.